mengikuti ajarannya Kristus lah. Ikuti seperti apa dia. Iman itu kepercayaan. Nah, iman itu kepercayaan dan keyakinan kita bagaimana kita itu dekat dengan Tuhan dan mengikuti apa yang ingin Tuhan mau dalam hidup kita. Iman itu timbul dari kebenaran. Berserah penuh menyerahkan seluruh hidup kita pada Tuhan tanpa terkecuali. Apa yang kita miliki di dalam hati kita? Kepercayaan, percaya, dasar. Penurutan terhadap kehendak Allah. Sebuah kepercayaan yang sepenuhnya kepada sesuatu yang kita percaya. Iman itu menurut aku apa ya? Agak susah dijelasin ya iman itu gimana. Cuman menurut aku iman adalah kayak sampai sama kayak apa ya? Aduh aku nggak dapat bahasa yang itu. Shalom pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan, salam jumpa bersama saya Sundari dalam program Meja Mencari Jawaban. Tema yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang iman Kristen, di mana saat ini kita akan berdiskusi bersama narasumber dan teman-teman di studio untuk memperdalam pemahaman kita mengenai topik-topik yang menarik. Adapun topik-topik yang kami angkat dalam program ini merupakan jawaban dari banyak pertanyaan dari pemirsa sekalian. Saat ini di studio saya sudah bersama dengan narasumber dan rekan-rekan yang akan berdiskusi. Langsung saja saya perkenalkan dengan narasumber kita, Bapak Wesley Parapat. Shalom Pak. Shalom. Dengan Saudara Hazel. Shalom. Shalom. Dengan Saudara Gion. Shalom. Shalom. Nah, kita sudah sama-sama melihat begitu banyak jawaban dari masyarakat terkait dengan hal iman ini. Nah, di program ini membahas segala hal yang berkaitan dengan hal iman. Menurut teman-teman, kira-kira seperti apa sih iman yang harus kita miliki sebagai orang Kristen gitu, atau mungkin pengalaman iman seperti apa yang teman-teman sudah alami? Ketika kita bicara iman, berarti kita bicara percaya gitu. Di ajaran lain juga bicara iman, mereka percaya terhadap hal-hal yang lain. Dan bagi saya sebagai orang Kristen, iman adalah berarti saya percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya gitu loh. Nah, tapi aku tidak tahu apa pandangan ini baik dan benar gitu. Mungkin berhubung ada Bapak Wesley di sini sebagai narasumbernya, mungkin bisa memberikan kita pandangan yang lebih mendalam gitu tentang. Ya betul, jadi definisi tadi yang Gion sebutkan, iman adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu sesederhana itulah iman. Dan itulah iman orang Kristen. Ya. Tapi kalau kita mau mempelajari lebih dalam lagi, coba kita lihat definisi iman yang benar sesuai dengan Alkitab. Apa yang dimaksud dengan iman? Ya. Kita buka di dalam Ibrani 11 ayat 1. Mungkin Gion bisa bacakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan kalimat ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saya tanya, coba menurut kalian, apa kata kunci di dalam ayat ini? Sundari, apa menurut kamu kata kunci dari ayat ini? Dasar. Dasar. Oke, kalau Gion apa? Harapkan, Pak. Harapan. Oke, kalau Hazel? Kalau menurut saya sih bukti, Pak. Bukti. Ya, ada yang mengatakan kata kunci dari ayat ini adalah dasar, harapan, dan bukti. Tapi apakah memang betul kata kuncinya adalah ketiga kata tersebut? Sebetulnya kata kunci atau kata yang paling penting yang perlu kita maknai dengan dalam adalah kata segala sesuatu. Dan itu merupakan kata kunci dari ayat ini. Ya. Coba kita perhatikan kata segala sesuatu. Berapa kali segala sesuatu itu disebut dalam ayat ini? Dua kali. Dua kali. Berarti ada penekanan. Ya. Nah, yang jadi masalah, apa yang dimaksud dengan segala sesuatu dalam ayat ini? Ya. Nah, kita perlu perhatikan ya, bahwa segala sesuatu ini itu berhubungan dengan kerajaan Allah. Ya. Jadi kalau kita perhatikan ayat tadi, coba kita ganti segala sesuatu dengan kerajaan Allah. Iman adalah dasar dari kerajaan Allah yang kita harapkan dan bukti dari kerajaan Allah yang tidak kita lihat.
Jadi fokus dari iman itu adalah satu panggilan kita untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi iman selalu berhubungan dengan sesuatu yang bernilai kekekalan dan bukan bernilai sementara. Tetapi berapa banyak hamba-hamba Tuhan mengganti atau mempersepsikan lain terhadap ayat ini. Banyak orang mengatakan bahwa segala sesuatu itu adalah kekayaan, dapat jodoh, hidup makmur, ya, mendapat pekerjaan kalau dia nganggur, segala sesuatu yang bernilai sementara. Kalau iman didasari dengan segala sesuatu yang bernilai sementara, bagaimana iman itu? Tidak mungkin iman itu didasari oleh sesuatu yang bernilai sementara, harus bernilai kekekalan. Di mana nilai kekekalan dalam kalimat ini ada di dalam kata segala sesuatu. Segala sesuatu itu menyangkut tentang kerajaan Allah. Jadi fokus kita terhadap kerajaan Allah itulah yang membangun iman kita. Ya. Pak, maaf Pak, terkait ayat ini gitu loh. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan loh. Terakhir, sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, maksud yang tidak kita lihat ini apakah bukti dari iman atau apa gitu loh Pak? Jadi begini, kalau kita baca lagi ayatnya dan kita ganti segala sesuatu dengan kerajaan Allah. Ya, kita ambil yang keduanya aja ya. Dan bukti dari kerajaan Allah yang tidak kita lihat. Artinya, kerajaan Allah itu sudah kita lihat belum? Belum. Tetapi iman kita membuat kita tertuju kepada sesuatu yang belum kita lihat. Tetapi sudah dikabarkan nggak? Sudah. Siapa yang mengabarkan kerajaan itu? Yesus Kristus. Makanya Yesus mengatakan ketika dia naik ke surga, aku harus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Apa tempat di sana? Menyangkut kerajaan Allah. Pak, berarti yang dimaksud dalam kerajaan Allah di sini itu yang akan datang gitu Pak? Ya, yang akan datang. Walaupun ketika Yesus melakukan pelayanan di sini, Yesus berfokus seluruh pengajarannya terhadap kerajaan Allah. Makanya Yesus berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bahkan Yohanes Pembaptis sebelum Yesus melakukan pelayanan sudah membuka jalan. Apa fokusnya? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi sama. Dan ketika Yesus datang dalam pelayanan 3,5 tahun, dia mempertunjukkan kuasa kerajaan Allah dengan apa? Dengan semua mujizat-mujizat yang dia lakukan. Dengan mujizat yang dia lakukan, orang buta melek, orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan. Itu semua dia sedang memproklamirkan, sedang menunjukkan bahwa ada satu kerajaan yang sangat luar biasa. Ini baru kuasanya saya pertunjukkan kepada Anda. Jadi Yesus mempertunjukkan. Ya. Tetapi banyak orang berfokus kepada mujizat yang Yesus lakukan selama pengajarannya. Sehingga ayat tadi sering diplesetkan bahwa iman itu adalah segala sesuatu adalah apa? Kesembuhan, kekayaan. Jadi gak heran kalau banyak hamba-hamba Tuhan, saudara mau sembuh, imani saja. Imani, saudara pasti sembuh. Klaim janji Tuhan, saudara pasti sembuh. Artinya apa? Iman dibawa kepada suatu hal yang bersifat sementara. Sekarang pertanyaan saya, apakah kesembuhan itu penting bagi Tuhan? Tidak. Apakah mendapat jodoh itu penting bagi Tuhan? Tidak. Apakah mendapat pekerjaan bagi Tuhan itu penting? Tidak. Pertanyaan saya, apakah ketika kita tidak membaca Alkitab itu penting? Penting bagi Tuhan. Tapi kalau misalkan Pak, dengan disembuhkan dia menjadi lebih, maksudnya bertumbuh imannya gitu, jadi lebih beriman, atau dengan mendapat jodoh yang mengenal Tuhan dia menjadi lebih beriman, ya, apa itu juga salah Pak? Ya betul. Jadi sekarang masalahnya begini dulu ya, kita fokus kepada definisi iman itu dulu ya, bahwa iman itu harus menuju kepada sesuatu yang bernilai kekekalan dan bukan bernilai sementara. Itu dulu. Jadi jangan tolong menggunakan banyak iman hanya untuk nilai-nilai sementara. Kesembuhan lah, dapat jodoh lah, dapat pekerjaan lah, menjadi kaya lah, makmur dan sebagainya. Jangan dulu. Tetapi harusnya kita mengajar jemaat kita bahwa iman itu tertuju kepada satu panggilan
untuk kita masuk di dalam kerajaan Allah. Tadi Bapak bicara kalau iman itu harus dalam kekalan, bukan hal sementara. Dan saya ingin tanya gini Pak, kalau kita memiliki iman gitu Pak, dan untuk mengharapkan kesembuhan gitu Pak, apakah itu salah Pak? Tidak, sepanjang keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Jadi mungkin saja ketika kita meminta kesembuhan, memang itu rencana Tuhan untuk kita sembuh. Tetapi untuk kita sembuh, setelah kita sembuh, kita harusnya memuliakan Tuhan sehingga kita sedang memberitakan Injil kebenaran kepada sesama. Atas dasar apa? Atas dasar kesembuhan yang kita terima dari Tuhan. Nah sekarang permasalahan banyak orang setelah sembuh kembali lagi ke kehidupan yang lama. Bukan untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan ini Pak? Mungkin masih agak berkaitan sama Hazel gitu. Contoh tentang seorang perwira di Kapernaum gitu. Dia meminta kesembuhan juga gitu. Dalam hal ini kesembuhan, kita bicara kesembuhan. Nah dia juga meminta kesembuhan untuk hambanya gitu loh. Nah yang menarik buat aku dari cerita ini adalah Tuhan Yesus sendiri bilang kalau dia bicara tidak pernah kutemui iman yang sebesar ini gitu loh. Nah artinya kan gitu, dalam hal kesembuhan ya bagus gitu loh, maksudnya mendukung gitu loh. Jadi begini, kita juga sekali lagi bahwa ketika kita melihat satu perikop, satu kejadian di dalam Alkitab, kita harus mengerti konteks, ya, supaya tidak salah menafsirkan ayat tersebut dan salah mengaplikasikan dalam hidup kita. Nah, coba kita perhatikan, ada seorang perwira Kapernaum datang kepada Yesus. Perwira Romawi di Kapernaum adalah satu orang yang memiliki satu jabatan yang tinggi di kerajaan Romawi. Dan dia adalah orang Romawi, di mana pada saat itu bangsa Israel itu sedang ada dalam penjajahan Romawi. Jadi si perwira ini kita melihat bahwa jabatannya tinggi dan martabat bangsanya lebih tinggi daripada bangsa Israel. Tetapi apa yang dia katakan? Dia datang kepada Yesus. Dia katakan, Tuhan, Engkau tidak perlu datang. Cukup katakan sesuatu, pasti hambaku pasti sembuh. Dia menceritakan di sana bahwa ada otoritas. Kalau saya memerintahkan orang, dia akan ikut. Mengikuti apa yang saya katakan. Nah, coba perhatikan ya. Seorang yang memiliki jabatan tinggi dan dari bangsa yang sangat tinggi statusnya dibandingkan bangsa yang sedang dijajah. Mau datang kepada Yesus seorang Israel, seorang Yahudi yang bukan orang Farisi, bukan imam besar juga bukan, tapi hanya rakyat jelata, anak seorang tukang kayu. Tetapi imam ini datang merendahkan diri di hadapan Yesus. Ini sangat luar biasa. Sudah bangsa-bangsa Romawi, bangsa yang menjajah bangsa Israel, jabatannya di bangsa Romawi dia punya jabatan tinggi seorang perwira. Sementara Yesus, bangsa Israel yang sedang dijajah. Dan dia hanya seorang rakyat jelata yang memberitakan firman dari desa sini ke desa sana. Seorang pengembara lah katakan. Tetapi seorang perwira mau menundukkan setiap jabatan dia, martabat bangsanya dia terhadap martabat bangsa yang sedang dijajah. Dia mau tundukkan dan dia mau merendahkan diri di bawah Yesus Kristus. Inilah yang Yesus bilang, iman ini tidak pernah kutemui di bangsa Israel. Besar imannya. Kenapa? Begitu luar biasanya dia menundukkan diri kepada seseorang yang hanya merakyat jelata dan dari bangsa yang sedang dijajah. Berarti maksud jadi konteksnya di sini adalah konteks perendahan diri kepada Yesus dan dia mengaku kehebatan Yesus, mengaku ketuhanan Yesus, mengaku kekuasaan Yesus bisa menyembuhkan tanpa perlu datang. Itu sangat luar biasa. Pengakuan dari seorang yang memiliki jabatan. Sangat luar biasa bagi saya. Itu yang membuat. Jadi iman besar yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini bukan bicara tentang kesembuhan hambanya gitu. Bukan. Melainkan sikap tunduk dari perwira tersebut. Ya, seorang bangsawan yang mau menundukkan diri kepada bangsa yang sedang dijajah dan hanya rakyat jelata. Kenapa? Karena dia mengerti siapa orang ini. Siapa Yesus dia tahu. Bahwa seluruh jabatan dia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Yesus. Sehingga dia merendahkan diri.
Sehingga dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan tidak perlu datang ke tempat saya, Tuhan tinggal ngomong aja, pasti sembuh. Wah, itu luar biasa. Dia menundukkan semua jabatan. Ya. Jadi ada besar, ada kecil gitu. Artinya itu ukuran gitu loh. Nah, berbicara tentang ukuran, artinya ada yang kecil, ada yang besar kan. Nah, ada kemungkinan juga nggak dari yang kecil jadi besar gitu. Berarti kan ada proses, ada perkembangan gitu loh. Nah, apakah mungkin iman itu bisa berkembang gitu loh? Ya. Ada gak proses seperti itu gitu? Atau ya, bagaimana jadi, caranya? Ya, kita nggak menyebutnya bahwa iman berkembang, tapi iman itu bertumbuh. Ya, jadi begini, ada beberapa tahap seseorang bisa bertumbuh dalam iman. Ya, jadi iman itu merupakan sebuah proses. Jadi tidak ada seseorang yang tiba-tiba langsung beriman. Nah, itu harus ada tahapan-tahapan dia bertumbuh. Nah, kita tahu firman Tuhan yang mengatakan bahwa iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Nah, jadi tahap pertama orang bertumbuh di dalam iman adalah iman sebagai pengetahuan. Apa yang dimaksud dengan iman sebagai pengetahuan? Dia mendengar firman Tuhan. Ya. Ini bisa kita analogkan seperti orang Kristen KTP. Jadi imannya itu iman yang didasari oleh pengetahuan. Dia tinggal di keluarga Kristen, tumbuh di dalam keluarga Kristen, dari kecil sudah sekolah minggu, kemudian remaja ikut kebaktian remaja, dan besar masuk kebaktian dewasa. Tetapi dia tidak memiliki perkembangan, hanya sampai di sana. Kenapa? Jadi iman itu hanya sebatas pengetahuan tentang Kristus. Ya. Nah, iman ini pun, tahap ini pun iman yang tidak menyelamatkan. Jadi iman yang tumbuh dari pengetahuan. Karena diberitahu sejak kecil bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, tahap kedua, iman yang didasari oleh pengetahuan tadi bisa berkembang sedemikian rupa menjadi sebuah keyakinan. Jadi tahap kedua adalah iman yang didasari oleh keyakinan atau perasaan. Nah, kalau kita melihat banyak orang kan, keyakinan dia untuk mendapatkan sesuatu bisa membuat dia menerimanya. Nah, contohnya itu iman atau iman yang didasari oleh keyakinan. Ya, contohnya misalnya dia mendengar firman Tuhan. Dia begitu yakin dengan firman yang dia dengar. Sehingga dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, katakanlah masalah kesembuhan, sembuhkan saya. Ternyata dia memang sembuh. Nah, itu iman yang didasarkan atas keyakinan. Nah, tetapi iman yang seperti ini bukan iman yang sejati. Ya, iman yang seperti ini adalah iman yang masih tahap kedua. Sedangkan iman sejati adalah iman yang bertumpu atau iman yang didasari oleh keselamatan. Ya, jadi iman yang sejati adalah iman atas dasar keselamatan. Ya, apa yang dimaksud dengan atas dasar keselamatan? Coba kita buka di dalam Efesus 2 ayat 8. Tolong Sundari kalau bisa dibacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kamu diselamatkan oleh iman. Jadi iman itu harus yang didasari oleh keselamatan. Apa arti keselamatan di sini? Keselamatan adalah hidup yang kekal. Jadi inti dari iman itu harus menuju kepada hal-hal yang bernilai kekekalan dan bukan bernilai sementara. Ya. Jadi kalau kita beriman kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan, ternyata nggak sembuh, malah mati. Kita harus tetap memuji Tuhan. Itu iman. Tetapi kalau misalnya imani aja pasti sembuh, itu namanya positive thinking. Jadi positive thinking dengan iman itu biasanya beda-beda tipis, sulit untuk dibedakan. Tapi iman itu mengatakan dia mau sembuh, mau mati, mau tetap sakit, saya tetap memuliakan Tuhan. Itu iman. Tapi salahkah kita meminta? Tidak, kita harus meminta kok. Nggak ada masalah meminta. Tetapi yang kita minta yang baik adalah bukan untuk sembuh. Kalau saya sudah tidak meminta kesembuhan, yang saya minta apa? Tuhan, nyatakan apa rencanamu terhadap sakit yang sedang saya derita. Itu yang harus kita
pahami. Jadi kita berdoa untuk meminta kepada Tuhan, tolong kasih tahu sama saya Tuhan, apa rencanamu, apa rancanganmu dengan penyakit yang sedang diderita oleh istri saya, oleh anak saya, oleh orang tua saya, dan sebagainya. Bukan meminta kesembuhan, itu adalah iman. Tapi kalau positive thinking, nah itu, oke, saya percaya, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, dalam nama Tuhan Yesus, sampai teriak-teriak. Itu bukan iman, itu positive thinking. Hanya membawa manusia atau membawa orang untuk berpikir secara positif dan merasa yakin bahwa akan sembuh. Bisa nggak sembuh? Bisa. Kenapa? Mungkin juga itu terjadi karena sugesti. Tetapi bukan kesembuhan ilahi yang sebenarnya. Tetapi di lain pihak, bisakah itu kesembuhan ilahi? Bisa juga. Tetapi saya nggak mau memperdebatkan apakah itu kesembuhan ilahi atau kesembuhan secara sugesti. Saya nggak mau memperdebatkan. Karena saya sudah tidak lagi meminta itu. Ketika saya dapat masalah, yang saya minta bukan Tuhan tolong selesaikan masalah. Tidak, saya udah nggak minta itu lagi. Iman yang sudah masuk kepada iman sejati, berdoanya berbeda. Tuhan, apa rencanamu? Nyatakanlah kepadaku. Ketika Tuhan datang kepadaku dan mengatakan, iya, anak itu memang harus mati. Puji Tuhan. Memang itu dalam rencananya. Anak itu harus sembuh. Puji Tuhan. Memang itu rencananya. Itulah iman. Jadi fokusnya kepada apa? Nilai-nilai kekekalan, bukan nilai-nilai sementara, yaitu kesembuhan tadi. Bukan. Nilai-nilai kekekalannya apa? Rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu yang lebih penting dan itu yang harus kita fokuskan ketika kita beriman kepada Kristus. Pak, belajar dari 3 tahapan yang tadi sudah Bapak sampaikan gitu Pak. Kalau yang pertama, orang beriman karena pengetahuan, mungkin dari kecil karena keluarga gitu kan Pak. Kedua, karena keyakinan, karena mungkin dapat mujizat, dapat kesembuhan. Yang ketiga, yang Bapak bilang, itulah iman sejati, bagaimana iman itu menuju memang mempercayai sebuah keselamatan gitu ya Pak. Iman yang didasari oleh keselamatan. Nah, gini Pak, kan kita lihat banyak sekali orang di luar sana justru udah ngerasa puas gitu Pak, merasa puas ketika dia hanya sampai di step pertama nih Pak, karena dia lahir dari keluarga Kristen, dia ngerasa oh iya saya udah puas, karena saya udah beriman sama Kristus gitu, dan udah pede banget tuh Pak. Dan ada juga tipe orang yang kedua, mungkin lebih pedenya lebih meningkat, sama seperti tahapan ini, karena dia merasa ketika dia sakit, dia bisa mendapatkan kesembuhan. Atau kesembuhan ilahi yang tadi Bapak bilang, atau kesembuhan hanya karena sugesti. Nah mereka percaya, saya udah pasti orang beriman. Padahal kalau kita belajar 3 tahapan itu ada tahapan ketiga tuh Pak. Nah itu persoalan yang sekarang terjadi tuh Pak. Nah itu sekarang masalahnya begini, banyak orang mandek di tahap pertama, yaitu pertama juga banyak. Iya betul. Iman atas dasar pengetahuan. Ya tadi Kristen KTP. Pokoknya saya siap, yang penting saya ke gereja tiap minggu. Udah selesai. Ya. Kemudian yang tahap kedua tadi, banyak yang mandek juga di tahap kedua. Yang tadi sembuh, terus saya menganggap saya sudah beriman. Coba perhatikan. Pernah dengar kisah di Alkitab ketika Yesus menyembuhkan 10 orang kusta? Apa yang terjadi? Ada 10 orang kusta percaya Yesus bisa menyembuhkan dia. Semuanya sembuh apa tidak? Hanya berapa yang datang kepada Yesus? Satu orang. Semua percaya Yesus bisa menyembuhkan dan ternyata sembuh. Ternyata dari 10 hanya 1 yang kembali ke Yesus, yang menerima keselamatan yang Yesus janjikan. Ini dia bicara tentang hidup yang kekal. Hanya 1 yang datang, yang bicara tentang hidup yang kekal. Yang 9 kemana? Mereka hanya butuh apa? Kesembuhannya. Nilainya apa? Sementara. Dan mereka tidak mau lagi kembali kepada Yesus yang menyediakan atau mau memberikan sebuah nilai kekekalan, yaitu hidup yang kekal. Jadi yang 9 kemana? Nggak tahu. Yang diselamatkan hanya 1. Dan banyak orang Kristen itu lebih condong kepada yang 9, bukan yang 1 ketika dia menerima kesembuhan. Katakanlah tadi betul, dia berdoa dan sembuh. Dan kesembuhan itu bukan sugesti, tapi kesembuhan ilahi, betul. Tetapi, apakah melalui kesembuhan itu, dia bisa menyatakan kepada orang lain bahwa Yesus hidup di dalam kehidupan dia? Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Banyak orang tidak melakukan itu. Orang diberkati. Setelah itu apa? Kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Tidak memuliakan Tuhan.
10 orang kusta, hanya 1 yang memuliakan Tuhan. Yang 9 entah kemana. Tetapi mereka 10-10-nya sembuh nggak? Sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Nah sekarang bagaimana Pak? Ketika kita bicara 3 tahapan tersebut ya, dan ya banyak ada yang mentok di tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga gitu. Nah bagaimana caranya supaya saya gitu, misalnya saya lah, bisa maju gitu dari tahapan yang 1, kedua gitu, sampai akhirnya punya iman yang benar-benar mantap gitu, iman yang sejati gitu di tahap keselamatan tersebut. Nah bagaimana caranya kita gitu, manusia supaya kita bisa memperoleh itu seperti itu. Tadi saya sudah jelaskan ada beberapa tahapan ya. Selalu iman itu bertumbuh atas pendengaran. Pendengaran akan firman. Jadi tahap pertama kita harus dengar dulu dong. Kita harus mendengar siapa itu Yesus. Dari kecil kita sudah mendengar Yesus itu Yesus. Apa yang dilakukan Yesus, apa yang dikehendaki Yesus, semua ada di dalam Alkitab. Nah, setelah itu kita menganggap bahwa saya analogikan sebagai iman anak ya, anak. Tetapi itu harus bertumbuh. Setelah anak, itu iman harus bertumbuh menjadi seorang murid. Nah, murid ini itu akan dikenakan ujian. Dikasih pengetahuan, belajar terus dan ada ujiannya. Setelah murid itu bertumbuh menjadi seorang hamba. Nah, ketika iman seorang hamba, dia akan diutus oleh Tuhan untuk pergi ke sana, melakukan pelayanan di gereja, khotbah di sana, khotbah di sini, pelayanan apapun, ya itu hamba. Setelah hamba, itu menjadi sahabat imannya. Ya, sahabat itu apa yang Tuhan mau, dia sudah tahu. Seperti kita dengan sahabat kita, sangat dekat hubungannya. Tetapi iman yang menyelamatkan bukan sebatas sahabat. Apa? Menjadi mempelai Kristus. Ya, tadi dari anak, kemudian murid. Murid menjadi hamba. Hamba diutus untuk pelayanan. Hamba menjadi sahabat. Sahabat menjadi mempelai Kristus. Nah, iman yang level mempelai Kristus lah inilah yang akan masuk di dalam perkawinan anak domba. Ya, disebut dengan mempelai Kristus. Coba kita perhatikan, kapan kata mempelai itu disebut? Biasanya kalau dalam sebuah acara pesta perkawinan, MC mengatakan demikian, hadirin dimohon berdiri, karena kedua mempelai akan memasuki ruangan. Betul ya? Ada kata mempelai di situ ya? Nah, apa artinya kata mempelai di situ? Bahwa orang yang akan datang masuk ke ruangan ini adalah orang yang sudah jatuh cinta. Itu disebut dengan mempelai. Betul ya? Sudah menjatuh cinta. Ketika kita sudah menjadi mempelai Kristus, kita seharusnya sudah jatuh cinta dengan Kristus. Bukan lagi level sahabat. Ya, sebelum kedua mempelai ini masuk ruangan, mereka masuk dalam proses pacaran. Nah, sebelum pacaran kan temanan dulu kan, sahabat. Tapi lama-lama mereka jatuh cinta. Demikian juga kita. Tuhan gak mau iman kita hanya sebentar anak, murid, hamba, atau sahabat. Tapi dia mau kita iman selevel mempelai Kristus. Artinya apa? Kita sudah jatuh cinta sama Tuhan. Bagaimana kita jatuh cinta kalau kita tidak mau meluangkan waktu dalam hidup kita untuk mengenal siapa itu Yesus? Ya kan? Kita sama pasangan kita kan harus sering ketemu. Malam minggu ketemu, kadang-kadang udah malam Senin, malam Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ketemu terus. Iya kan? Untuk apa? Untuk semakin dekat. Setelah itu makin lama makin jatuh cinta. Akhirnya baru, ayo kita kawin. Baru MC mengatakan, hadirin dipersilakan berdiri karena kedua mempelai akan memasuki ruangan. Jadi level mempelai itu level yang sudah kita jatuh cinta kepada Tuhan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan, bertumbuh. Ya, menjadi level yang seorang mempelai. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan tahapan orang bertumbuh dalam iman itu mulai dari ilustrasinya dari anak sampai pada mempelai. Ya. Gimana caranya sih Pak untuk kita bisa naik ke dalam step-step itu sampai menjadi mempelai? Jadi begini, kita kembali lagi kepada firman Tuhan yang mengatakan iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, apa yang dimaksud dengan firman Tuhan di sini? Bahasa aslinya adalah rema. Ya, sedangkan di dalam Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Nah, firman di sana
logos, bukan rema. Tetapi di dalam kalimat ini bahwa iman bertumbuh dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan, firman di sini rema. Nah, apa bedanya rema dengan logos? Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sama. Pada mulanya adalah firman. Jadi firman itu bahasa aslinya bisa logos dan juga bisa remato atau rema. Nah, apa artinya di sini? Apa bedanya antara logos dengan rema? Logos itu adalah firman Tuhan yang Tuhan sampaikan, perkataan Tuhan. Kita membentuk ini, marilah kita membentuk manusia, marilah kita ini, semua itu firman Tuhan. Tuhan Yesus kan memberikan juga firman Tuhan. Tetapi yang dimaksud dengan firman adalah rema, yaitu firman yang berbicara langsung mengena kepada kehidupan kita. Contohnya begini, seorang hamba Tuhan sedang berfirman di atas mimbar. Seluruh jemaat mendengarkan firman yang sama. Tetapi jemaat yang satu dengan jemaat yang lain mungkin akan mendapatkan rema yang berbeda. Satu logos, tetapi remanya bisa berbeda. Ditangkapnya berbeda. Kenapa? Karena pergumulan kehidupan saya itu berbeda dengan pergumulan kehidupan orang lain. Ketika firman disampaikan, oh ini remanya adalah seperti ini bagi saya. Saya dikuatkan. Orang lain itu akan mendapatkan rema yang berbeda. Nah, jadi iman itu bertumbuh dari rema. Rema itu adalah firman yang berbicara langsung kepada kita, yang langsung mengena terhadap kehidupan atau pergumulan yang sedang kita alami. Itu rema. Jadi itulah yang menumbuhkan, bukan hanya sekedar mendengar firman, baca ayat, mulai dari Kejadian 1, 2, terus sampai Matius, Markus, Lukas. Bukan hanya itu. Tetapi yang membuat iman bertumbuh itu rema. Artinya apa? Firman yang berbicara langsung kepada kita. Ya, misalnya Gion baca perikop yang sama dengan saya yang baca. Tetapi Gion bisa mendapatkan rema yang berbeda dengan saya. Tapi firman yang dibaca sama nggak? Sama. Remanya berbeda. Nah, inilah yang menumbuhkan iman kita. Iman tumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Nah, sekarang bagaimana supaya bisa bertumbuh menjadi mempelai? Nah, ini sekarang kalau kita melihat ya bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh itu adalah yang merespon kehidupan. Di mana respon itu diambil pertama dari jiwa dulu. Jiwa itu adalah terdiri dari perasaan, kehendak, dan pikiran. Jadi pikiran, perasaan, dan kehendak itu yang mendorong tubuh bereaksi atau merespon. Nah, sedangkan yang benar adalah roh yang paling dasar, ya kalau kita lihat segitiga, roh itu adalah yang paling di bawah, yang paling mendasar. Nah, roh ini yang harusnya mendorong si jiwa melakukan apa yang harus dia kehendaki, dia pikirkan, dan dia rasakan, sehingga tubuh akan merespon dengan benar, sesuai dengan jiwa, dan jiwa sesuai dengan roh. Nah, itu kalau kita melihat tubuh, roh, dan jiwa dalam bentuk segitiga. Tapi saya akan menjelaskan lagi dalam bentuk lingkaran. Ya. Di lingkaran pertama itu adalah roh yang paling kecil, kemudian jiwa dan tubuh. Nah, kita lihat di sana bahwa tubuh, kalau kita lihat di sebelah kiri, itu semua yang berhubungan dengan tubuh itu berhubungan dengan lingkungan. Sedangkan jiwa berhubungan dengan sesama. Sedangkan roh berhubungan dengan Allah. Sedangkan sisi sebelah kanan, tubuh itu kesadaran akan dunia, sedangkan jiwa kesadaran akan diri sendiri. Dan roh itu kesadaran akan Allah. Nah, berarti hubungan kita dengan Allah harus dimulai dari roh, bukan dari jiwa. Sehingga ketika kita berhubungan kembali dengan Allah melalui roh, roh inilah yang akan mendorong jiwa untuk berpikir, berperasaan, dan berkehendak. Dan jiwa ini akan mendorong tubuh untuk merespon. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, disitulah terputus hubungan Allah dengan manusia. Betul ya? Dosa membuat
manusia terputus hubungan dengan Allah. Sehingga rohnya lagi sudah tidak menyatu. Melalui kedatangan Kristus Yesus, melalui kebangkitannya, melalui kenaikannya ke surga, kita diperdamaikan lagi dengan Allah, yaitu roh kita itu bisa lagi berhubungan langsung dengan Allah. Makanya di sebelah kanan itu kesadaran akan Allah, di sebelah kiri roh itu membuat hubungan kita dengan Allah. Nah, ketika hubungan kita dengan Allah diperbaiki melalui Kristus Yesus, sehingga roh inilah yang akan menorong jiwa kita untuk berkehendak, berperasaan, dan berpikir sesuai dengan perasaan, kehendak, pikiran Kristus. Pak, inilah iman. Pak, saya pengen nanya begini, Pak. Mungkin agak saya tarik jauh ke belakang gitu, Pak. Kalau Bapak menjelaskan tentang segitiga tubuh, jiwa, dan roh, Pak. Tadi kan Bapak sebut ada 3 tahap. Yang di awal yang bagaimana sebenarnya kita harus masuk di tahapan yang kita tahu keselamatan gitu loh, Pak. Itu yang akhirnya. Jadi iman dalam konteks keselamatan, itulah yang benar ya. Iya, iman atas dasar keselamatan itu yang benar gitu, Pak. Tapi kalau saya lihat yang tadi saya juga tanyakan di awal gitu, Pak. Bagaimana orang sudah cukup puas dari tahap 1 dan tahap kedua gitu, Pak. Orang sudah cukup puas sampai situ, dan ketika saya coba lihat dari segitiga ini sebenarnya yang puas itu kan hanya di jiwa, Pak. Iya. Nah, kenapa orang kok akhirnya, atau kita bilang orang-orang di luar sana yang bilang percaya dan punya iman, kenapa akhirnya mereka cuma hanya puas sampai di jiwa gitu, Pak? Nah, kalau saya melihat beginilah, inilah kesalahan dari banyak hamba-hamba Tuhan di atas mimbar. Jadi sekarang kalau saya melihat banyak gereja, itu hamba-hamba Tuhan udah menjadi motivator di atas mimbar. Jadi yang mereka touch, yang mereka concern, itu hanya sebatas jiwa. Ya, jiwa itu apa? Mereka melakukan motivasi. Kalau motivasi itu yang disentuh apa? Jiwa, bukan roh. Ini loh yang menyebabkan banyak orang yang tidak tumbuh sampai ke level yang lebih tinggi, yaitu iman sejati. Dalam konteks keselamatan. Dia hanya sampai jiwa. Kenapa? Karena inilah kesalahan besar banyak hamba Tuhan hanya sebagai motivator di atas mimbar. Bukan menceritakan kebenaran. Seharusnya yang disampaikan di atas mimbar adalah salib. Yang disampaikan di atas mimbar bahwa kalian itu semua dosa dan Kristus datang untuk menebus dosa kita. Bagaimana caranya? Masuklah dalam ketaatan. Dan itulah pengajaran Yesus selama 3,5 tahun, itu cuma satu. Bagaimana kita bisa masuk dalam kerajaan Allah dengan cara taat. Tapi seberapa banyak hamba Tuhan tidak menjelaskan tentang ketaatan di atas mimbar. Yang mereka jelaskan apa? Memotivasi orang. Jadi yang di-touch hanya sebatas jiwa. Imani aja. Klaim janji Tuhan. Pasti akan digenapi. Tuhan sudah berjanji, klaim. Nah sekarang kalau kita suruh klaim. Mobil saya tabrakan, terus saya datang ke asuransi, saya mau klaim asuransi. Terus orang asuransi akan nanya, Bapak sudah bayar premi? Belum. Ya nggak bisa dong diklaim. Kenapa nggak bayar premi? Demikian kita juga sama Tuhan. Kita disuruh sama motivator-motivator itu, klaim janji Tuhan. Sementara tidak diajarkan, bayar premi dulu. Kalau kita bayar premi, pasti kita bisa mengklaim kan? Iya. Kenapa yang diajarkan klaim, tapi tidak diajarkan membayar premi? Apa yang dimaksud dengan membayar premi dalam konteks ini? Yaitu ketaatan. Seluruh janji Tuhan dalam firman Tuhan, itu semua conditional. Bersyarat. Syaratnya apa? Bayar premi. Ketika kita mau bayar premi, ketika kita mau taat, harusnya kita nggak usah klaim pun, Tuhan akan memberikan. Ya? Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi fokusnya adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan berfokus kepada apa yang mau ditambahkan, yaitu kekayaan, segala macam yang nilainya sementara. Tetapi seberapa banyak hamba-hamba Tuhan berfokus kepada apa yang ditambahkan, sehingga imannya tidak bertumbuh. Ya, kenapa? Karena yang di-touch hanya jiwa, bukan roh. Sedangkan roh itu bicara tentang hubungan kita yang dikembalikan dengan Allah melalui Kristus Yesus. Dan apa yang diajarkan Yesus supaya kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan Allah? Kembali masuk dalam ketaatan.
Dan Tuhan Yesus bukan hanya ngomong tentang ketaatan, dia melakukan ketaatan itu taat sampai mati di kayu salib. Kenapa bukan lagi salib yang diberitakan di atas mimbar? Tetapi semua janji-janji Tuhan, klaim janji Tuhan. Ini loh yang jadi masalah, kenapa tidak bertumbuh. Sebelum lebih jauh lagi kita membahas tentang iman, kita saksikan dulu video berikut ini. Sudah sih, tapi sedikit. Kalau untuk saya sendiri 50-50. Kadang on, kadang off. Ada sekuat kita kayak siapa ya? Abraham. Mungkin Abraham sedekat dia sama Tuhan mungkin. Belum, nggak semuanya beriman sih. Apa sih? Bingung tuh. Ketika saya mendengar tentang sesuatu, terus ada bukti-buktinya, itulah yang membuat saya beriman. Mungkin kalau aku bisa sedikit, kalau dulu kenapa aku bisa memiliki iman, karena itu ajaran orang tua aku. Tapi kenapa sekarang aku bisa beriman, karena aku udah merasakan kasihnya Tuhan dalam hidup aku. Jadi iman aku ya udah aku jalanin bukan karena tuntutan orang lain, tapi benar-benar aku beriman ya satu-satunya jalan ya hanya Tuhan Yesus. Pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan, nah tadi kita sudah melihat jawaban dari rekan-rekan kita di luar sana. Nah kita langsung saja dengar tanggapannya dari Pak Wesley. Silahkan Pak Wes. Ya, jadi bahwa iman itu sebetulnya bicara tentang percaya. Ya, tadi di awal Gion sudah mengatakan bahwa iman Kristen adalah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dan kita diselamatkan oleh iman. Iman itu adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, sekarang coba kita lihat di Roma 10 ayat 9. Apa kata firman Tuhan tentang iman atau tentang percaya tersebut? Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, di sini kita bicara tentang percaya dan diselamatkan. Tadi kita bicara tentang iman dan keselamatan. Jadi iman itu adalah percaya. Percaya bahwa Yesus bukan seorang nabi, bukan seorang guru, tetapi Tuhan, pencipta kita, pencipta langit dan bumi. Itulah iman orang Kristen. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di dalam ayat ini dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, kau diselamatkan. Terlalu gampang dong iman orang Kristen. Ya udah, saya mengaku aja Yesus Tuhan. Datang ke orang-orang di luar sana. Percaya nggak Yesus Tuhan? Buka KTP-nya Kristen. Percaya. Pasti kan? KTP-nya pasti Kristen, pasti dia menjawab apa? Percaya. Tetapi permasalahannya, apakah yang dimaksud percaya dan diselamatkan adalah orang yang seperti itu? Apa yang dimaksud dengan percaya dalam konteks ini? Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Seolah-olah terlalu mudah untuk bisa diselamatkan, hanya mengaku dalam mulut dan percaya dalam hati. Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan percaya? Yang dimaksud dengan percaya di sini adalah mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Jadi percaya di sini adalah mempercayakan. Nah, mungkin ilustrasi ini akan lebih dapat kita mengerti, ya. Misalnya Sundari bawa anak bayinya ke dokter karena anaknya sakit, ya. Kemudian dia datang, dok, anak saya sakit. Dokter itu periksa, kemudian dokter itu menulis resep. Kemudian dikasih ke sama Sundari, ibu nanti tolong anak ibu dikasih obat ini, beli di apotek, kemudian kasih 3 kali 1 hari setelah makan. Sundari pulang. Kemudian dia lakukan nggak? Lakukan. Dilakukan. Pergi ke apotek, dia tebus itu obat, pulang ke rumah, dicekokin anaknya dengan obat. Tahu nggak isi obat itu apa? Tidak tahu. Nggak tahu. Racikan apa yang dikasih juga nggak ngerti. Emang Sundari ngerti obat-obatan? Tidak. Tetapi Sundari lakukan nggak? Lakukan. Pertanyaan saya, kenapa dia lakukan? Karena dia sudah mempercayakan kesembuhan anaknya kepada orang yang sebetulnya belum dia kenal.
Dia baru kenal gara-gara anaknya sakit. Tanya dokter mana? Oh di sana dokter. Dia datang ke dokter. Ketika dokter bilang lakukan 1, 2, dan 3, Sundari lakukan. Kenapa? Karena dia percaya. Dia mempercayakan hidupnya kepada orang ini. Itu yang dimaksud dengan percaya. Kita pun begitu, ketika kita percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah kehidupan kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan? Kalau iya, kenapa kita masih khawatir? Kalau iya, kenapa kita masih takut? Apakah kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau hanya diomong di mulut saja gampang. Terlalu gampang dong keselamatan itu, hanya di mulut. Tetapi ketika seorang ibu mempercayakan kesembuhan anaknya kepada orang yang baru dia kenal, itulah percaya, mempercayakan. Diikutin semua. Coba kalau itu salah kasih obat, mati kan? Emang Sundari tahu kalau obatnya itu salah? Ya nggak tahu. Oh, kita nggak pernah sekolah kedokteran. Kenapa kita mempercayakan dia? Karena kita tahu dia sekolah kedokteran. Karena kita tahu profesinya adalah profesi seperti itu. Dan kita mengerti, dia sudah mempelajari bertahun-tahun bagaimana memberikan obat yang benar kepada anak kita. Demikian kita Tuhan. Kita tahu siapa itu Kristus dalam hidup kita. Dan kita baru mau bisa mempercayakan hidup kita ketika kita mengenal siapa itu Kristus. Dan tahu apa profesinya Kristus, yaitu Juru Selamat. Disitulah baru kita mau bisa mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Inilah yang perlu disampaikan ke seluruh jemaat. Apa arti percaya? Jangan diajarkan untuk klaim janji. Percaya aja dulu. Pak, saya pengen nanya, kalau tadi Bapak bilang iman itu percaya gitu kan Pak. Ya. Dan saya mau tanya gini, banyak orang percaya gitu Pak karena dia disembuhkan, karena dia diberkati secara materi gitu Pak. Nah, hal inilah yang mendorong orang ini akhirnya memiliki iman dan percaya. Apakah hal ini dapat menumbuhkan iman Pak? Ya, begini, ketika kita mendapat mujizat, ya, pertanyaannya adalah apakah mujizat ini bisa menumbuhkan iman kita atau tidak? Banyak orang mandek kan? Nah, yang betul adalah Tuhan memberikan mujizat, yes. Sampai hari ini pun Tuhan masih memberikan mujizat. Dan saya percaya 100% hal itu. Ya, sampai hari ini Tuhan memberikan mujizat. Tetapi ketika kita menerima mujizat, menerima berkat dari Tuhan, apakah kita membuat iman kita bertumbuh apa tidak? Seharusnya membuat iman kita bertumbuh. Seperti 10 orang kusta disembuhkan, 1 kembali kepada Kristus, imannya bertumbuh. Dan dia yang diselamatkan. Nah, kalau cuman percaya di mulut, saya kasih tahu, iblis pun percaya Yesus Tuhan. Ada dalam firman. Tetapi apakah iblis mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus? Tidak. Bahkan dia memposisikan dirinya sebagai musuhnya Tuhan Yesus. Jadi iman itu adalah percaya. Percaya itu adalah mempercayakan hidup kita kepada orang yang kita imani. Dalam hal ini adalah Kristus Yesus. Baik Pak, pembahasan hari ini mengenai iman gitu. Sudah banyak. Kita tahu iman adalah percaya gitu, dan percaya terhadap Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan banyak orang Kristen juga percaya hal tersebut gitu loh Pak. Tapi dalam penerapannya sehari-hari, kita juga banyak melihat orang Kristen yang ternyata mencuri, korupsi, melakukan kejahatan lainnya gitu loh. Nah itu bagaimana saya bisa mengatakan orang tersebut, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang yang percaya tapi melakukan kejahatan, bagaimana saya bisa mengatakan kalau mereka adalah orang yang beriman? Nah, jadi kita melihat dari buahnya. Nah, tapi sebelumnya kita harus melihat dulu bahwa iman itu bergerak di dalam 2 aspek ya. Aspek pertama adalah terhadap diri kita sendiri. Aspek kedua, bagaimana hasil iman terhadap diri sendiri berdampak kepada orang lain. Apa yang dimaksud dengan kepada diri sendiri? Ya. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Tadi kita sudah bahas bahwa iman itu bukan hanya anak, murid, hamba, sahabat, tapi harus mencapai mempelai. Nah, bagaimana untuk mencapai mempelai? Kita harus menundukkan pikiran kita kepada firman. Ya. Jadi iman itu adalah menundukkan pikiran kita kepada firman. Bagaimana caranya? Baca firman setiap hari. Luangkan waktu untuk membaca firman, untuk mengerti. Ya, selain di gereja, tetapi setiap hari kita harus membaca firman. Ya. Nah, aspek kedua dalam diri kita, iman itu membuat kita rela kehilangan segalanya demi Kristus. Ya, rela kehilangan waktu untuk hobi kita. Seberapa banyak orang
meluangkan waktu untuk menonton, tapi untuk baca Alkitab 5 menit sudah tidur. Tapi kalau nonton film Korea itu bisa 3 jam nggak tidur. Untuk nonton bola jam 2 pagi mau dia bangun. Tetapi untuk berdoa syafaat nggak mau. Untuk baca firman jam 2 pagi nggak mau. Iman itu membuat kita rela kehilangan. Paling gampang kehilangan waktu. Belum lagi mau kehilangan materi dan lain sebagainya. Belum lagi bicara tentang kehilangan anak, kehilangan orang tua, kehilangan pasangan hidup. Iman itu bicara tentang rela kehilangan. Ya. Nah ini iman itu membuat kita mau masuk di dalam kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu bahwa itu adalah yang terbaik yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan ini harus dilihat dari persepsi, dari dimensi Allah dan bukan dari dimensi manusia. Apa kebaikan ini? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bisa kematian, bisa juga kemakmuran. Dimensi ini harus dilihat dari dimensi Allah dan bukan dari dimensi manusia. Jadi iman itu membuat kita menundukkan pikiran kita kepada firman. Iman itu membuat kita rela kehilangan segalanya demi Kristus. Ya. Dan iman itu mengubah kehendak kita menjadi kehendak Tuhan. Ya. Sedangkan aspek kedua tadi, iman itu membuat dampak kepada orang lain. Coba kita baca di dalam Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, jadi kita bicara tentang apa? Iman harus dalam bentuk perbuatan. Perbuatannya itu berdampak kepada orang lain. Ketika kita menganggap kita beriman, harus terlihat dampaknya kepada orang lain. Orang lain diberkati dengan kita beriman kepada Kristus. Jadi jangan kita ngomong kita beriman, kita orang Kristen, tapi kita kehidupan kita, kayak tadi pertanyaannya Hesel, tetap aja hidup tidak seperti orang pengikut Kristus. Ngomongnya aja Kristen, KTP kali. Tetapi kehidupannya tidak menunjukkan kehidupan Kristus. Nah, iman harus berdampak. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau ditanya lagi sama Hazel tadi, jadi bagaimana kita bisa tahu orang ini beriman apa tidak? Rajin ke gereja, tapi kehidupannya korupsi ya terus, mabuk-mabuk ya terus, narkoba ya terus, pergi ke dukun ya juga terus. Tapi rajin ke gereja, rajin ke pelayanan, ya. Nah, kita harus kan melihat dari buahnya. Nah, apa buah yang terlihat dari orang-orang yang memiliki iman yang sejati? Yang pertama, orang itu tidak bersungut-sungut dalam setiap keadaan. Mau keadaan baik, keadaan jelek, dia tidak bersungut-sungut. Dia selalu bersukacita dalam segala hal. Tetap memuliakan Tuhan. Tidak memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Dia mau menuruti kehendak Tuhan walaupun tidak enak bagi dia. Tetap mempercayai Allah sekalipun keadaan tidak memuaskan hatinya. Dan tetap percaya sekalipun permohonan doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Dan tidak pernah khawatir dalam kehidupan. Itulah iman sejati. Inilah ciri-ciri orang yang memiliki iman sejati. Nah, kalau kita bisa melihat ada di diri seseorang hal-hal seperti ini, kita bisa menyatakan dia memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Dan dia akan menjadi berkat bagi kita untuk kita bisa menjadikan dia sebagai teladan hidup kita. Dan kita pun diberkati, kita pun berubah. Demikian kita juga harus membuat kehidupan kita merubah orang karena kita sudah menjadi teladan bagi mereka. Pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan, iman adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan orang beragama. Apapun agama dan keyakinannya, pastilah mereka mengatakan bahwa mereka beriman. Beriman kepada siapa dan apa yang mereka imani. Itulah yang menjadi pokok perbedaan dari setiap agama. Di dalam kehidupan Kristen, iman merupakan kunci masuk dalam kerajaan kekal dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Iman memiliki kekuatan untuk membentuk pikiran, kata-kata, dan tindakan.
Iman memiliki kekuatan untuk merespons setiap masalah dari dimensi Allah. Dengan iman, kita menerima berkat dan mukjizat dari Tuhan. Kisah penyembuhan 10 orang kusta oleh Yesus dalam Lukas 17, di mana mereka diperintahkan untuk memperlihatkan diri mereka kepada para imam, walaupun pada saat itu mereka belum sembuh. Mereka pergi sebelum mukjizat kesembuhan terjadi dalam diri mereka. Mereka lebih percaya pada apa yang Yesus katakan daripada penyakit yang ada pada mereka yang mereka lihat saat itu. Mereka melakukan apa yang Yesus perintahkan, yaitu pergi kepada para imam walaupun belum melihat kesembuhan terjadi. Mereka tidak mendesak Yesus untuk membuktikan perkataannya. Baru kemudian mereka akan memperlihatkan diri kepada para imam, namun mempercayai apa yang Yesus katakan. Iman adalah substansi rohani yang menghasilkan substansi fisik. Iman sejati adalah iman yang bertumpu pada keyakinan bahwa semua yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan, dialami, dan dikerjakan dalam hidup kita adalah yang terbaik. Pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan, demikian pembahasan kita mengenai iman Kristen, dan biarlah pemahaman kita semakin dalam dan iman kita dapat bertumbuh dalam kebenaran. Bagi seluruh pemirsa yang ingin bertanya mengenai topik hari ini, silahkan kirimkan pertanyaan saudara ke nomor yang tertera di layar kaca saudara. Jika saudara terbeban dan ingin berpartisipasi dalam pelayanan Pijar TV untuk menunjang pekabaran Injil di seluruh Indonesia, saudara dapat kirimkan ke rekening BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia.